Perkenalkan, nama saya Putri Zara Morisa, NIM 63230864. Perkenalkan, nama saya Hasana Putri dengan NIM 63231159. Perkenalkan, nama saya Alia Alivia Lausa dengan NIM 63230758. Pajak sebagai sumber penerimaan. Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi andalan negara dalam meningkatkan pendapatan. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan layanan publik yang esensial bagi masyarakat. Pajak badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha. Pajak ini berlaku untuk semua bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum seperti perseorangan terbatas maupun yang tidak berbadan hukum seperti firma atau persekutuan komanditer. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutama pada akhir tahun pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Departemen Keuangan, dan pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Aparatur pajak, DJP atau KPP, bertugas melakukan pengawasan dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistematis administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat yang wajib pajak. Tujuan angsuran pajak, Pembayaran angsuran setiap bulan bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam merencanakan kewajiban pajak mereka. Angsuran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. Mandiri, sistem self-assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pada mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyelewengan dan manipulasi pajak. Akan tetapi dengan adanya self-assessment system, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan diri sendiri ke wajib pajak penghasilan pasal 25. Intinya pelaporan keuangan yang akurat, laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan sangatlah penting untuk perhitungan pajak yang tepat. Ini membantu memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari seorang tax planner adalah mencari celah dalam sistem perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal berdasarkan penjelasan di atas. Observasi ini berfokus pada kewajiban pajak penghasilan PPh 25 yang harus dipenuhi oleh PT BPR tahap ganda. Ini termasuk perhitungan pajak yang terutang dan pelaporan yang tepat waktu. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 25 dilakukan oleh PT BPR tahap ganda. Yang kedua, seberapa besar kewajiban pajak badan yang harus dipenuhi oleh PT BPR tahap ganda dalam rangka pembayaran PPh 25. Ketiga, berapa jumlah angsuran pajak yang harus dilunasi oleh PT BPR tahap ganda setiap bulan berdasarkan ketentuan PPh 25. Yang keempat, bagaimana sistem self-assessment dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan seperti PT BPR tahap ganda. Dan yang kelima, sejauh mana peran tax planner dalam membantu PT BPR tahap ganda dalam mengoptimalkan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya, satu, untuk mengevaluasi tingkat ketaatan PT BPR tahap ganda dalam membayar PPh 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, untuk menganalisis kontribusi PPh 25 dari PT BPR tahap ganda terhadap pendapat negara. Yang tiga, untuk mengetahui jumlah total PPh 25 yang telah dibayarkan oleh PT BPR tahap ganda selama periode tertentu. Manfaat dari observasi kami, bagi penulis observasi ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang masalah yang teliti. Bagi perusahaan, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan kepada perusahaan tentang penerapan pajak penghasilan pasal 25 atas laporan keuangan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang ketiga, bagi pihak lain. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang. Definisi pajak dan tarif pajak. Menurut Rohman Suemitro dalam Mardiasmo, pajak adalah kontribusi warga negara terhadap kas negara berdasarkan undang-undang tanpa menerima timbal balik yang dapat dibuktikan secara langsung, ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran pajak umum.
Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya prestasi individual dan pemerintah. Menurut Waluyo 2010 mengidentifikasi bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang mungkin terutang, yang dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan tidak dapat dikembalikan, langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment. Dan yang terakhir, pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Terdapat dua fungsi pajak menurut Siski Aziz, yaitu ada fungsi budgeter, yaitu sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosialisasi ekonomi maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini terpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapat nasional. Pengenaan pajak untuk semua jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah, sebagaimana PPNBM mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah. Di samping fungsi budgeter dan fungsi mengatur pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan antara perlakuan akuntansi atau komersial dengan fiskus atau fiskal. Selain itu ada perbedaan metode pencatatan pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian, persediaan, dan lain sebagainya. Subjek atau objek pajak penghasilan badan. Subjek pajak badan yang dikenakan pajak penghasilan adalah semua jenis badan usaha termasuk perseroan terbatas, yaitu PT, firma, persekutuan komanditer, atau CV, dan bentuk usaha lainnya. Objek pajak penghasilan badan meliputi semua penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Wajib orang pribadi pengusaha tertentu yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% kali omset bulan tiap masing-masing usaha. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, yaitu 12 bulannya. Yang ketiga, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala WP orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan. Tarif pajak penghasilan PPh untuk badan usaha ditentukan berdasarkan pendapat tahunan yang diperoleh, yaitu 1. Tarif tunggal PPh 28% untuk tahun 2009. Yang kedua 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Tarif pajak badan usaha dibedakan berdasarkan
besaran pendapatan bruto yaitu satu badan usaha dengan pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Dikenakan tarif PPh finansial sebesar 1% dari pendapatan bruto. Yang kedua, badan usaha dengan pendapatan bruto lebih dari 50 miliar dikenakan tarif 25% atas laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga, badan usaha dengan pendapatan antara 4,8 miliar dan 50 miliar dikenakan dua tarif yaitu 12,5% untuk pendapatan yang mendapatkan fasilitas hingga 4,8 miliar tersebut. 25% untuk pendapatan yang tidak mendapatkan fasilitas di atas 4,8 miliar hingga 50 miliar. Prinsip-prinsip perpajakan, satu prinsip keadilan atau equity. Prinsip keadilan dalam perpajakan berarti bahwa beban pajak harus didistribusikan secara adil, secara individual dan entitas. Yang kedua, prinsip kepastian atau certainty. Prinsip kepastian menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa pajak yang harus dibayar, kapan harus membayar, dan bagaimana harus melaporkannya. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan tarif dan petunjuk yang jelas bagi wajib pajak. Yang ketiga, prinsip kenyamanan atau convenience. Prinsip kenyamanan menyatakan bahwa sistem perpajakan harus mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak. Di Indonesia, pemerintah telah memudahkan proses pelaporannya pajak melalui sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online. Prinsip-prinsip perpajakan berperan penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik. Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai prinsip ini, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal. Penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu ada penghasilan kena pajak PKP. Penghasilan kena pajak PKP adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan atau PPh, di mana penghasilan kena pajak dapat dihitung dari penghasilan kotor yang dikurangi dengan upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Berikut tarif penghasilan kena pajak yang dibedakan berdasarkan pada jumlah penghasilan, yaitu penghasilan sampai dengan 60 juta maka tarifnya 5%, penghasilan 60 juta sampai 250 juta maka tarifnya 15%, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta maka tarifnya adalah 25%, penghasilan 500 juta sampai ke 5 miliar maka tarifnya 30%, penghasilan di atas 5 miliar maka tarifnya adalah 35%. Yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto, yang mana penghasilan tersebut diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak. Selain PTKP, ada jenis penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak seperti uang pensiun, uang tunjangan hari tua, uang duka cita, dan beberapa jenis beasiswa. Selain itu, ada juga beberapa penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah seperti penghasilan dari usaha kecil dan menengah atau penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Tarif pajak dan pemotongan pajak. Satu, tarif PPh badan. Sebelumnya tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai 2010 sesuai pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh nomor 38 2008. Kemudian melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 5 ayat 1 tarif PPh badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 dan 2021. Perhitungan melalui Undang-Undang HPP nomor 7 2021 ditetapkan kembali tarif PPh badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 hingga berikut. Melalui UU HPP nomor 7 2021 ditetapkan kembali tarif PPh badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Satu, tarif khusus untuk perusahaan. 2, fasilitas PPh badan 0,5%. 3, pemotongan pajak badan. Bahasan terperinci mengenai pemotongan pajak badan. 1, dasar hukum. Pemotongan pajak badan diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. 2, pihak yang terlibat atau pemotong pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak biasanya merupakan perusahaan atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak badan. Yang ketiga, jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan. Pemotongan pajak badan dapat dilakukan atas berbagai jenis penghasilan antara lain pajak atas jasa pemotongan dilakukan sebesar 2% dari nilai bruto pembayaran. Dan yang keempat, mekanisme pemotongan. Pemotongan pajak wajib memotong pajak penghasilan badan sebelum melakukan pembayaran. Kelima,
dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan wajib melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemotongan pajak dalam surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan badan. Yang keenam, bukti potong. Bukti potong merupakan dokumen yang diberikan oleh pemotongan pajak kepada wajib pajak badan sebagai bukti telah dilakukan pemotongan pajak. Selanjutnya ada pelaporan dan penyetoran pajak. Pelaporan dan penyetoran pajak merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha di Indonesia. Dengan adanya perubahan peraturan dan prosedur pelaporan pajak yang terus berkembang, memahami apa yang terbaru adalah suatu keharusan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Yang pertama, batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan adalah 30 April setiap tahunnya. Pemerintah bisa memberikan perpanjangan waktu jika diperlukan, seperti yang terjadi pada tahun 2021 di Sepua. Yang kedua, ada cara melapor pajak badan. Pelaporan SPT tahunan PPh Badan bisa dilakukan secara online melalui website resmi DJP. Filing DJP memudahkan wajib pajak untuk melapor secara elektronik. Yang ketiga, ada dokumen pendukung. Beberapa dokumen penting yang perlu disertakan saat pelaporan. Pertama, bukti potong PPh pasal 21, 23, dan 28. Yang kedua, bukti setoran PPh. Yang ketiga, laporan keuangan audit jika wajib. Yang keempat, dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya, yang keempat, ada sanksi keterlambatan. Keterlambatan dalam pelaporan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi untuk wajib pajak badan adalah Rp1.000.000. Yang kelima, pemeriksaan material oleh DJP. Setelah pelaporan, DJP akan melakukan pemeriksaan material untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Yang keenam, relaksasi pajak. Pemerintah dapat memberikan relaksasi pajak untuk membantu badan usaha terdampak pandemi COVID-19. Ketujuh, pentingnya kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Kepatuhan juga menghindarkan badan usaha dari sanksi dan denda yang merugikan. Kedelapan, cara lapor SPT tahunan badan online. Membuat akun di Mekari Klik Pajak untuk memudahkan pelaporan SPT tahunan badan secara online. Proses pendaftaran akun dan verifikasi email. Yang kesembilan, mengisi formulir SPT 1771. Langkah-langkah mengisi formulir SPT 1771 mulai dari laporan keuangan hingga lampiran khusus. Yang ke-10, lampiran khusus SPT tahunan badan. Terdapat beberapa lampiran yang perlu diisi, seperti LK1A, LK2A, hingga LK7A. Lampiran ini mencakup data penyusutan, kompensasi kerugian fiskal, transaksi hubungan istimewa, dan lainnya. Yang ke-11, mengisi form SPT Induk. Proses pengisian kolom di form SPT Induk, pembukuan, penghasilan kena pajak, PPh terhutang, dan lainnya. 12. Mengisi surat setoran pajak, SSP. Setelah melapor, wajib pajak perlu mengisi surat setoran pajak SSP untuk pembayaran pajak jika terjadi kurang bayar. Ke-13, melaporkan SPT tahunan badan. Setelah semua formulir dan lampiran terisi, lakukan pelaporan SPT melalui Mekari Klik Pajak. Pilih lapor SPT untuk mengirimkan laporan. Ke-14, mengunduh bukti pelaporan elektronik BPE. Setelah melapor, unduh bukti pelaporan elektronik BPE untuk mencatat pelaporan yang telah berhasil. Nama saya Ina Yunus Fadila. Saya dari BSI Kalibang Tengah dengan NIM 63.31425. Perhitungan pajak PPh 25. Yang pertama, identifikasi data laba kena pajak. Untuk menghitung laba kena pajak, yang pertama, gunakan laba atau rugi operasional. Yang kedua, tambahkan pendapatan non-operasional. Yang ketiga, kurangi beban non-operasional. Dari data untuk tahun 2022, yang pertama, laba operasional sama dengan 1.545.748.832. Yang kedua, pendapatan non operasional 19.125.668. Yang ketiga, beban non operasional 74.659.264. Jadi laba kena pajak sama dengan 1.545.748.832 ditambah 19.125.668 dikurang 74.659.264. Itu hasilnya 1.490.215.266. Yang kedua, hitung pajak penghasilan PPh atau badan. Gunakan tarif PPh badan sebesar 22% atau sesuai tarif pajak korporasi tahun 2022. PPh yang terutang sama dengan laba kena pajak dikali tarif pajak. Jadi 1.490.215.266 dikali 22%
Sama dengan hasilnya 327.847.358. Yang ketiga, hitung angsuran bulanan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran bulanan dari pajak terutang yang dibagi 12 bulan. Jadi PPh terutang sama dengan laba kena pajak dikali tarif pajak. Jadi laba kena pajaknya itu 1.490.215.266 dikali tarif pajak yaitu 22% sama dengan 327.847.358. Jadi angsuran bulanan PT BPR tahap ganda PPh pasal 25 yang harus dibayarkan adalah dengan jumlah 27.320.613. Pengisian SPT dalam formulir SPT PPh Badan 1771, wajib pajak badan akan diminta untuk memberitahukan informasi seperti berikut. Yang pertama, identitas lengkap. Yang kedua, penghasilan kena pajak. Yang ketiga, PPh terutang. Yang keempat, kredit pajak. Yang kelima, PPh kurang atau lebih bayar. Yang keenam, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Yang ketujuh, kompensasi kerugian fiskal. Yang kedelapan, PPh final. Dan kesembilan, penghasilan lain yang bukan objek pajak. Untuk lampiran formulir 1771.1, lampiran ini untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang B, lampiran formulir 1712. Lampiran formulir 1712 berisi perincian harga pokok penjualan HPP, biaya usaha, usaha komersial, dan biaya dari luar usaha. Yang C, lampiran formulir 1713 ini merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan objek pajak dalam negeri melalui formulir ini. WP diminta untuk memberitahukan perincian kredit PPh pasal 23 dan pasal 22 yang diterima perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan. Bagian D, lampiran formulir 1714. Lampiran ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan. Bagian E, lampiran formulir 1715. Formulir ini digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris lewat formulir ini. WP diminta memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang disetorkan serta jumlah dividen yang diberikan. Bagian F, lampiran formulir 1716. Formulir ini digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi dalam piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. G, lampiran khusus dan dokumen lain selain lampiran 1-6 dalam formulir 1771 WP juga harus melengkapi formulir lampiran khusus 1A sampai 8A. Perkenalkan, nama saya Diamberwati, NIM saya 6323109. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video ini. Secara umum, penjabat PT BPR tahap ganda Batu Raja melaporkan bahwa 4.444 perusahaan tetap memasukkan biaya dalam perhitungan kredit pajak. Perusahaan seringkali melewatkan atau memperpanjang batas waktu penyampaian informasi SPT. Perusahaan mempunyai utang pajak yang signifikan sebesar 4.444 yang ditentukan dengan perhitungan koreksi pajak. Gunakan rumus-rumus undang-undang untuk menentukan tarif pajak perusahaan saat ini yaitu 25% dengan pertimbangan aturannya. Selanjutnya yaitu saran yang pertama yaitu melalui saat ini perusahaan wajib menanggung seluruh pengeluaran seperti gaji, THR, dan ponsel untuk memastikan keuntungan tidak dikurangkan secara tidak adil dari penghasilan kena pajak. Yang kedua yaitu SM. Kami berencana melakukan beberapa penyesuaian pajak sebelum menghitung pajak di masa depan. Yang ketiga yaitu perusahaan harus melaporkan pajak tepat waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.